Selama 40.000 tahun, sesuatu di dalam gua Vanguard tersembunyi di balik dinding pasir yang padat. Bukan reruntuhan batu, bukan puing-puing alami, melainkan sebuah penutup yang dibuat dengan sengaja. Ketika para arkeolog akhirnya berhasil menembusnya, setelah 9 tahun penggalian, mereka memasuki sebuah ruang yang belum pernah disentuh sejak masa terakhir Neanderthal masih hidup. Dan apa yang menunggu di dalamnya terasa lebih seperti sisa dari sesuatu yang mengerikan. Bukan sekadar tempat berlindung kuno, bekas cakaran dalam mengoyak batu kapur padat dari sisi dalam, tulang-tulang hewan buas yang seharusnya tidak pernah berada di tempat yang sama. Sebuah cangkang laut yang dibawa masuk ke kegelapan total dan diletakkan tepat di bagian paling belakang gua. Seseorang telah menutup rapat ruangan itu dan sesuatu di dalamnya tampak berusaha keras untuk keluar dari penutup tersebut. Inilah yang ditemukan setelah 9 tahun penggalian berlangsung. Selama 9 tahun, sebuah tim arkeolog bekerja menembus bagian terdalam Gua Vanguard di Gibraltar. Dipimpin oleh Profesor Clive Finley, salah satu pakar perilaku Neanderthal paling terkemuka di dunia, tim ini mengangkat sedimen lapis demi lapis dengan sangat hati-hati. Setiap ember disaring dengan teliti, setiap serpihan diperiksa satu persatu. Kemajuan diukur dalam satuan sentimeter. 9 tahun berlalu dalam debu, kegelapan, dan keheningan sebelum ada sesuatu yang tidak biasa muncul. Lalu mereka menemukan sesuatu yang membuat seluruh penggalian tiba-tiba terhenti. Itu bukan batu, bukan pula reruntuhan yang runtuh. Itu adalah pasir. Pasir kuno yang padat dan mampat, berada di dalam lorong gua tanpa alasan geologis apapun yang bisa menjelaskan keberadaannya. Pasir tidak terbentuk seperti itu dengan sendirinya di dalam ruang tertutup. Ia tidak bisa memadat menjadi dinding yang tersegel tanpa adanya campur tangan dari luar. Ketika para ilmuwan memeriksanya, mereka membenarkan apa yang sudah mulai ditakuti oleh tim tersebut. Pasir itu tidak bergeser setidaknya selama 40.000 tahun. Ia diletakkan di sana dengan sengaja, dipadatkan rapat ke dalam lorong, menyegel apapun yang ada di belakangnya dari dunia luar. Proses pengangkatannya memerlukan kehati-hatian yang luar biasa, dan ketika jalur itu akhirnya berhasil dibersihkan, apa yang telah tersembunyi selama 40.000 tahun pun terungkap, sebuah ruangan yang terpahat langsung di langit-langit gua. Kedalamannya 13 meter, sekitar 42 kaki kegelapan tertutup yang sama sekali tidak pernah terusik, terputus sepenuhnya dari dunia luar. Jauh sebelum manusia modern melukis dinding-dinding gua pertama di Prancis dan Spanyol, jauh sebelum pertanian dikenal, jauh sebelum peradaban manapun di bumi ini menghirup napas pertamanya, lorong itu terkunci rapat. Begitu jalur itu terbuka, udara yang mengalir masuk terasa benar-benar berbeda dari apapun yang pernah dirasakan tim tersebut. Dingin, pengap, membawa aroma organik samar yang hanya muncul dari material biologis yang tersimpan dalam keheningan mutlak selama rentang waktu yang hampir tak terbayangkan. Debu yang mengepul itu belum pernah terusik sejak Neanderthal terakhir berjalan di sepanjang garis pantai ini. Para arkeolog menggambarkan sensasi memasuki ruangan itu seperti melangkah ke dalam keheningan yang terasa menekan. Tidak ada aliran udara, tidak ada suara, sebuah ruang yang berdiam sempurna, sementara seluruh dunia di luarnya berubah melampaui batas pengenalan. Ruangan ini bukan tempat berlindung, tidak ada alasan bertahan hidup untuk masuk sedalam 13 meter ke dalam langit-langit batu yang tersegel. Ruangan ini bukan jalur menuju tempat lain, ia berakhir di sana. Dan inilah detail yang akan mengubah cara kamu memahami segalanya setelahnya. Gua Vanguard berada di tepi tebing yang terbentuk oleh hantaman ombak zaman purba. Ketika ruangan ini disegel, permukaan laut jauh lebih rendah daripada kondisinya sekarang. Siapapun yang menyegelnya bisa berdiri di mulut gua dan menatap langsung ke lautan terbuka di hadapannya. Mereka bisa melihat dunia mereka dengan jelas, namun mereka tetap memilih untuk masuk jauh ke dalam batu itu, menimbun pasir di belakang mereka untuk menutup pintu masuknya, lalu menguncinya dari dunia. Ada sesuatu yang ditinggalkan di dalam ruangan itu, dan kemudian ia disembunyikan dari dunia selamanya. Tim itu akan segera menemukan apa isinya, tulang-tulang, cakar, dan benda-benda yang seharusnya tidak ada di sana.
Hal pertama yang dilihat para arkeolog ketika mereka melangkah masuk bukanlah tulang, bukan pula benda-benda, melainkan dinding-dindingnya. Seluruh permukaan ruang tertutup itu dipenuhi dengan bekas cakaran dalam yang terukir langsung ke batu kapur. Ini bukan goresan biasa di permukaan. Ini bukan jejak yang ditinggalkan oleh alat atau waktu. Ini adalah alur panjang dan dalam yang ditorehkan ke batu padat dengan tenaga besar dan berulang-ulang, membentuk garis-garis rapat yang seolah dibuat berkali-kali di titik yang sama. Seakan berusaha menembus batu itu. Batu itu sendiri telah dirobek dari dalam. Tenaga yang dibutuhkan untuk meninggalkan bekas sedalam itu pada batu kapur padat sangatlah luar biasa. Dan setiap satu dari bekas itu dibuat dari dalam. Apapun yang membuatnya bukan sedang berusaha masuk. Ia terkurung di dalam. Dan ia menghabiskan saat-saat terakhirnya berusaha mencakar jalan keluar menembus batu yang keras. Kemudian tim itu menemukan tulang-tulang. Lynx, hiena berbintik, dan burung nasar griffin. 3 predator puncak yang sama sekali berbeda. Sisa-sisa mereka berkumpul bersama dalam sebuah ruang tertutup yang tinggi jauh di dalam tebing. Hewan-hewan ini tidak berbagi ruang di alam liar. Mereka bersaing dengan keras untuk mendapatkannya. Lynx dan hiena berbintik adalah rival langsung. Mereka tidak bersarang bersama. Burung nasar griffin adalah burung besar yang secara aktif menghindari ruang-ruang sempit. Tidak ada proses alami di bumi yang menempatkan ketiga spesies ini bersama-sama di dalam sebuah ruang tertutup. Para peneliti di lokasi itu berbicara lugas tentang apa yang ditunjukkan oleh bukti-bukti tersebut. Hewan-hewan ini dibawa ke sini, dipilih dan dibawa masuk ke dalam ruang ini oleh Neandertal, kemungkinan besar untuk latihan berburu, keperluan ritual, atau sebagai bagian dari proses yang disengaja untuk mengambil bagian-bagian tubuh hewan tertentu, tulang, bulu, dan kulit yang memiliki nilai di luar sekadar makanan. Tim Profesor Finlayson mencatat bahwa Neandertal di lokasi ini berulang kali menunjukkan bukti pengumpulan bahan dari hewan yang bukan semata-mata sumber makanan. Burung-burung itu secara khusus menunjukkan hal ini. Burung nasar griffin tidak dimakan, bulu-bulunya besar, khas dan sulit untuk didapatkan. Ada sesuatu yang istimewa dari hewan-hewan tertentu ini, sehingga mereka layak dibawa jauh ke dalam sebuah ruang tertutup di dalam tebing. Sisa-sisa tulang hiena itu semakin memperumit segalanya. Hiena tutul adalah pemakan bangkai dengan rahang yang termasuk paling kuat di antara semua hewan darat. Mereka bukan mangsa yang mudah diseret manusia ke dalam gua begitu saja. Membawa mereka ke sini membutuhkan usaha keras, risiko besar, dan niat yang jelas. Tulang-tulang mereka tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka pernah bersarang atau mati secara alami di dalam ruangan itu. Mereka sengaja diletakkan di sana. Lalu ada lagi soal bekas cakaran di dinding tadi, yang dibuat dari dalam, oleh sesuatu yang tidak punya jalan keluar. Apapun yang dimasukkan ke dalam ruang tertutup itu dan ditinggalkan di sana, mencakarkan kukunya ke batu kapur yang keras sampai ia tidak mampu lagi mencakar. Itulah yang tersimpan dalam bukti fisik tersebut. Momen-momen terakhir sesuatu yang terjebak dalam kegelapan total 40.000 tahun lalu, masih terukir di dalam batu. Tim itu berdiri di dalam ruangan yang dikelilingi tulang-tulang hewan yang seharusnya tidak ada di sana, serta bekas cakaran dari sesuatu yang dengan putus asa berusaha meloloskan diri. Kemudian salah satu dari mereka menemukan sebuah benda kecil yang diam tergeletak di sudut paling belakang ruangan, sesuatu yang sama sekali tidak seharusnya berada di sana. Cangkang Welk, satu cangkang yang meruntuhkan asumsi selama 1 abad. Benda itu berada di titik paling dalam dari ruangan tersebut, sejauh mungkin dari pintu masuk. Sebuah cangkang Welk besar, sejenis siput laut yang hidup di perairan pantai dangkal. Ia tidak berpindah sendiri, ia tidak memanjat, ia tidak bisa berakhir di dalam ruang batu yang tersegel melalui proses alami apapun. Seseorang membawanya ke sana. Seseorang berjalan menuruni tepi pantai Mediterania, memungut makhluk ini, membawanya masuk ke daratan, memasuki gua, berjalan sedalam 13 meter ke dalam kegelapan yang tersegel, dan meletakkannya di titik terjauh yang mungkin dari pintu masuk. Itu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Itu adalah tindakan yang disengaja, dilakukan oleh makhluk yang memiliki alasan tertentu untuk melakukannya.
Profesor Finley menyatakannya dengan lugas. Seseorang membawa cangkang Welk itu ke sana lebih dari 40.000 tahun yang lalu. Mengingat usia ruangan itu, satu-satunya yang bisa masuk ke sana hanyalah para Neandertal. Makanan biasanya disimpan di dekat pintu keluar, di tempat yang mudah dijangkau dan cepat diambil. Sebuah cangkang yang diletakkan di titik paling jauh dari pintu masuk, di dalam ruangan tertutup sepanjang 13 meter, sama sekali tidak masuk akal sebagai tempat penyimpanan makanan. Tapi ada penjelasan lain yang justru sangat masuk akal. Di berbagai situs Neandertal di seluruh Eropa, cangkang siput jenis yang sama persis ini telah ditemukan dengan jejak oker di dalam cekungannya. Oker adalah pigmen mineral berwarna merah. Para Neandertal menggunakannya untuk mewarnai kulit mereka, peralatan mereka, dan permukaan di sekitar mereka. Bagian dalam cangkang siput yang melengkung dan berongga memiliki bentuk yang tepat untuk menyimpan pigmen, mencampurnya, dan mengaplikasikannya. Ia berfungsi dengan sempurna sebagai wadah cat. Artinya, cangkang yang dibawa masuk ke ruangan tertutup itu kemungkinan besar bukan sisa makanan. Itu adalah alat kreatif, sebuah wadah untuk warna, bukti bahwa para Neandertal menghias diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka dengan niat artistik yang disengaja. Satu detail kecil itu meruntuhkan salah satu asumsi paling lama dalam dunia ilmu pengetahuan. Kreativitas, kemampuan mengambil bahan mentah dan mengubahnya menjadi sesuatu yang ekspresif dan bermakna, selama ini dianggap sebagai ciri khas eksklusif manusia modern. Itulah alasan yang dipakai untuk menjelaskan mengapa kita bertahan sementara mereka tidak. Argumennya sederhana, kita berkreasi, mereka tidak. Sebuah cangkang siput yang dibawa sejauh 20 meter ke dalam kegelapan total digunakan sebagai wadah pigmen oleh makhluk yang telah punah 40.000 tahun lalu. Menghancurkan argumen itu sepenuhnya. Mereka bukan sekadar bertahan hidup, mereka berkreasi, mereka berhias. Mereka membuat pilihan yang disengaja soal warna, ekspresi, dan makna di dunia yang kata para ilmuwan terlalu rumit untuk mereka pahami. Selama sebagian besar abad ke-20, gambaran ilmiah tentang Neandertal sangatlah merendahkan, bodoh, lambat, bungkuk, dan tidak mampu berpikir secara kompleks. Kisah yang diajarkan di buku-buku pelajaran terasa rapi dan sederhana. Manusia modern tiba dari Afrika sekitar 40.000 tahun yang lalu, dan Neandertal yang dianggap lebih rendah secara intelektual perlahan menghilang. Kisah itu diulang selama bergenerasi seolah-olah merupakan kebenaran mutlak. Mereka bukanlah makhluk yang terseok-seok dan putus asa menuju kepunahan. Mereka berpikir, berkreasi, dan menentukan apa yang cukup berarti untuk dibawa masuk ke dalam kegelapan. Dan lapisan yang lebih dalam di bawah ruang itu menyimpan sesuatu yang membuat semua itu tampak kecil. Kimia perapian yang dibangun oleh spesies yang kita sebut primitif. Terkubur di dalam lapisan sedimen tua di bawah ruang yang tersegel, para peneliti menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada, tidak sesuai dengan semua yang pernah dikatakan ilmu pengetahuan tentang kemampuan Neandertal. Itu adalah sebuah perapian, namun bukan sekadar lubang api biasa, bukan tempat seseorang menyalakan kayu dan memasak daging. Ini adalah struktur yang sengaja dirancang, sebuah lubang melingkar dengan dua saluran internal terpisah dan dinding yang diperkuat secara tebal, yang dibuat khusus untuk memanaskan bahan tanaman dalam kondisi dengan hampir tanpa oksigen. Para ilmuwan memperkirakan usianya 60.000 tahun yang lalu. Proses yang dirancang oleh perapian ini disebut pirolisis. Begini cara kerjanya. Ketika bahan tanaman dipanaskan pada suhu tinggi, dengan sangat sedikit oksigen yang masuk, resin yang terkunci di dalam tanaman itu terurai dan mengalir keluar sebagai cairan kental yang sangat lengket. Setelah mendingin, cairan itu berubah menjadi tar. Tar yang keras, tahan lama, dan sangat perekat. Neandertal di Gibraltar membangun struktur yang dirancang secara teknis untuk menghasilkan tar ini dengan sengaja, menggunakan panas yang terkendali, aliran udara yang terkontrol, di dalam sebuah gua di pesisir Mediterania. 60.000 tahun sebelum ilmu pengetahuan modern memberikan nama pada proses ini. Desain dua saluran adalah bagian yang paling penting. Satu saluran adalah titik awal yang paling jelas, versi paling sederhana dari gagasan ini. Perapian yang ditemukan di sini memiliki dua saluran dengan dinding berinsulasi dan geometri internal yang dipikirkan dengan cermat. Tingkat kehalusan seperti itu tidak lahir dari percobaan pertama.
Ia datang dari seseorang yang membangun versi yang lebih sederhana, menyaksikannya gagal, mencari tahu penyebab kegagalannya, lalu membangunnya kembali dengan lebih baik. Itu bukan naluri semata. Itu adalah pengetahuan yang terakumulasi dan diwariskan secara sengaja dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada yang mengajarkannya, ada yang mempelajarinya, ada yang menyempurnakannya, dan proses itu terus berulang selama ratusan tahun. Mereka tidak menggunakan kulit pohon birch seperti Neanderthal di wilayah yang lebih dingin. Mereka menyesuaikan prosesnya dengan getah tanaman rock rose, semak yang tumbuh asli di pesisir Mediterania. Mengadaptasi suatu proses kimia ke bahan baku yang sepenuhnya berbeda membutuhkan pemahaman terhadap prinsip di baliknya, bukan sekadar menghafal langkah-langkahnya. Mereka cukup memahami apa yang mereka kerjakan sehingga mampu membuatnya berhasil di tempat yang sama sekali baru. Analisis kimia terhadap tar yang diproduksi di lokasi ini mengungkap sesuatu yang langsung menghentikan perdebatan. Kualitasnya konsisten di berbagai peristiwa produksi yang terpisah. Ini bukan sekadar percobaan, ini adalah hasil yang dapat diulang dan terstandarisasi. Mereka menghasilkan hasil yang sama secara andal dari waktu ke waktu. Itulah kendali mutu. Tertanam dalam sebuah perapian berusia 6.000 tahun, dibuat oleh spesies yang oleh ilmu pengetahuan disebut tidak mampu bernalar secara kompleks. Tar tersebut digunakan untuk mengikat ujung batu ke gagang kayu. Senjata komposit dengan dua komponen buatan yang dirancang untuk berfungsi sebagai satu sistem. Jika tar itu rapuh atau ujungnya patah, senjata itu berhenti bekerja. Neanderthal memahami ketergantungan itu dan mengelolanya dengan baik. Mereka merawat peralatan mereka, mengenali kerusakan, dan mengganti bagian yang bermasalah. Itulah perencanaan ke depan. Itulah pemikiran sistemik dari spesies yang selama 1 abad kita remehkan. Ukiran itu terdiri dari 54 goresan. Jauh di dalam gua Gorum, terpahat pada dasar batu kapur, para peneliti menemukan sebuah pola, desain silang menyilang, garis yang saling berpotongan dalam bentuk berulang yang terstruktur, diukir ke dalam batu padat menggunakan alat batu yang runcing. Para peneliti memastikan usianya lebih dari 39.000 tahun. Manusia modern belum sampai ke wilayah Eropa ini ketika benda itu dibuat. Para peneliti menghitung jumlah goresan yang dibutuhkan untuk menghasilkannya. Setidaknya 54 sapuan alat yang terpisah melewati alur yang sama. Bukan satu gerakan menerus, bukan hasil sampingan yang tidak disengaja dari penggunaan alat. Setiap goresan adalah keputusan tersendiri. Siapapun yang membuat ukiran ini berhenti di antara setiap goresan, menilai apa yang telah dihasilkan, lalu memilih untuk melanjutkan. Hal itu dilakukan sebanyak 54 kali. Percobaan replikasi mengungkap sesuatu yang menghilangkan semua keraguan yang tersisa tentang apa sebenarnya ini. Para peneliti berhasil merekonstruksi urutan tepat pembuatan garis-garis tersebut. Garis-garis utama dibuat lebih dulu. Goresan pengisi sekunder datang setelahnya, mengisi ruang di antara garis-garis pertama dengan presisi tinggi. Urutan itu berarti si pembuat sudah memiliki gambaran lengkap dalam pikirannya sebelum goresan pertama menyentuh batu. Mereka tidak menemukan desainnya sambil berjalan. Mereka sudah memutuskan seperti apa hasilnya, lalu mereka mewujudkannya. Sekarang perhatikan di mana di dalam gua ini ditemukan. Bukan di dekat pintu masuk tempat cahaya siang bisa menjangkau, bukan di area yang mendapat penerangan alami. Ukiran itu dibuat di bagian gua yang sama sekali tidak terjangkau cahaya alami. Siapapun yang mengukir 54 goresan penuh kesengajaan itu bekerja dalam kegelapan hampir total. Entah mereka menguasai desainnya begitu sempurna sehingga bisa mengerjakannya hanya dengan sentuhan dan ingatan, atau mereka menciptakan cahaya buatan untuk bekerja. Tidak ada pilihan ketiga. Keduanya membutuhkan tingkat perencanaan yang disengaja dan tidak bisa ditampung oleh model lama tentang kemampuan berpikir Neanderthal. Selama beberapa dekade, kemampuan membuat tanda abstrak, pola yang membawa makna melampaui wujud fisiknya, dianggap sebagai garis pembatas antara spesies kita dan semua spesies lain yang pernah hidup. Itulah penjelasan atas setiap keunggulan kognitif yang konon dimiliki manusia modern. Argumennya menyatakan bahwa Neanderthal tidak mampu melampaui garis itu, bahwa pemikiran simbolik adalah milik kita semata. Ukiran di dinding Gua Gorham sudah ada jauh sebelum manusia modern menginjakkan kaki di wilayah itu. Ukiran tersebut dibuat oleh seorang Neanderthal dalam kegelapan, dengan rancangan yang terencana menggunakan 54 goresan yang disengaja. Profesor Finley, peneliti yang memimpin kajian ini dan telah menghabiskan seluruh kariernya mempelajari gua-gua tersebut,
Pernah ditanya langsung tentang makna ukiran itu, jawabannya seperti ini, apakah ini seni, apakah ini sekadar coretan sembarangan? Saya tidak tahu. Tapi jelas ini adalah pola abstrak yang dibuat lebih dari 39.000 tahun lalu, di saat tidak ada manusia modern sama sekali di sekitar Gibraltar. Pakar paling terkemuka di dunia dalam perilaku Neandertal melihat ukiran ini dan mengaku tidak tahu apa artinya. Bukan karena buktinya tidak jelas, melainkan karena buktinya justru terlalu jelas untuk ditampung oleh kerangka pemahaman yang ada saat ini. Pemakaman. Gua itu memberi kita ruang tersegel, senjata yang dirancang dengan cermat, dan simbol yang dipahat dalam kegelapan. Namun, ada bukti dari situs-situs Neandertal di seluruh Eropa yang melangkah jauh melampaui semua itu. Bukti yang memaksa kita pada sebuah kesimpulan yang lebih sulit diterima dibanding apapun yang bisa dihasilkan oleh perapian atau ukiran sekalipun. Mereka menguburkan orang-orang yang telah pergi, bukan meninggalkan begitu saja, atau membiarkan mereka tergeletak di tempat mereka jatuh. Mereka menguburkan dengan penuh perhatian dan kesengajaan, dengan cara-cara yang mengisyaratkan bahwa mereka yang melakukan penguburan itu sungguh-sungguh meyakini bahwa hal tersebut penting. Di Gua Shanidar di bagian utara Irak, seorang Neandertal dikuburkan sekitar 60.000 tahun yang lalu. Ketika para peneliti menganalisis tanah di sekitar jasad itu, mereka menemukan endapan serbuk sari dalam jumlah besar dari berbagai jenis tanaman berbunga, ephedra, groundsel, anggur hyacinth, tanaman-tanaman yang tidak tumbuh di dalam gua, tanaman yang harus dikumpulkan dari dunia luar, dibawa masuk dan diletakkan di sekitar jasad itu oleh seseorang yang memilih untuk melakukannya. Inilah persembahan kubur tertua yang pernah ditemukan di muka bumi. Dan semuanya milik sebuah pemakaman Neandertal. Ada satu detail soal posisi jasad itu yang tidak mudah hilang dari pikiran. Jasad itu tidak sekadar diletakkan begitu saja di atas tanah. Ia ditata dengan sengaja. Lutut ditarik ke arah dada, lengan dilipat dengan hati-hati melintang di tubuh, dibaringkan dalam lubang dangkal yang menunjukkan tanda-tanda jelas telah sengaja digali ke dalam lantai gua. Seseorang memutuskan bagaimana orang ini akan melewati sisa waktu. Mereka menggali tanah untuk menyambutnya. Mereka menata setiap anggota tubuh dengan penuh perhatian, lalu menimbunnya dan pergi. Di La Averie, Prancis, beberapa Neandertal ditemukan dikuburkan bersama-sama, orang dewasa dan anak-anak. Kuburan-kuburan terpisah dalam satu lokasi yang sama, ditata dengan cara yang mencerminkan hubungan antara orang-orang yang dimakamkan di sana. Sebuah kelompok keluarga yang diatur dalam kematian sebagaimana mereka kemungkinan besar hidup bersama. Siapapun yang mengubur mereka memahami bahwa individu-individu ini saling memiliki satu sama lain dan memastikan mereka tidak akan terpisahkan. Di beberapa lokasi, oker merah, pigmen mineral yang sama yang digunakan Neandertal pada tubuh dan peralatan mereka, ditemukan dioleskan langsung pada tulang-tulang orang yang dikuburkan. Mereka menandai orang-orang yang telah tiada dengan warna, atas alasan yang tidak bisa dijelaskan oleh kebutuhan bertahan hidup atau keperluan praktis. Tindakan memberi warna pada tubuh yang sudah tidak bisa bergerak atau merasakan apapun tidak memiliki fungsi praktis sama sekali. Itu hanya melayani sebuah makna, artinya yang telah pergi masih berarti sesuatu bahkan setelah kepergian mereka. Di sejumlah lokasi pemakaman, tulang-tulang hewan besar seperti aurochs dan rusa ditemukan sengaja diletakkan berdampingan dengan jasad manusia, bukan sisa-sisa makanan yang tercecer di sekitarnya. Ditata dan diposisikan di samping yang telah tiada, seolah diberikan kepada mereka untuk sebuah perjalanan, seolah siapapun yang mengubur mereka percaya bahwa ada suatu tempat yang dituju setelah dunia ini berakhir. Sebuah spesies yang digambarkan oleh ilmu pengetahuan sebagai primitif ternyata membawa bunga kepada mereka yang telah pergi, melipat tubuh mereka dengan penuh maksud, menandai mereka dengan pigmen, dan meletakkan persembahan di samping mereka untuk sesuatu yang ada di luar kehidupan ini. Apapun yang mereka yakini menanti di sisi lain kematian, mereka mempercayainya cukup sepenuh hati hingga bertindak berdasarkan keyakinan itu. Mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat, disentuh, atau dibuktikan membutuhkan pikiran yang mampu membayangkan dunia yang belum pernah ia kunjungi. Mereka bukan sekadar hewan yang membuang sesuatu begitu saja. Mereka adalah manusia yang tengah mengucapkan selamat tinggal. Kepunahan itu, jawaban yang tak ingin diucapkan siapapun dengan lantang. Semua bukti mengarah pada pertanyaan yang sama.
Jika Neandertal merancang senjata, menghasilkan bahan kimia, mengukir simbol di kegelapan, dan menguburkan orang-orang yang mereka cintai dengan kesedihan dan ritual, lalu apa sebenarnya yang mengakhiri keberadaan mereka? Dan mengapa jawaban yang jujur membuat begitu banyak peneliti tiba-tiba terdiam? Ilmu pengetahuan tradisional memperkirakan kepunahan Neandertal terjadi sekitar 40.000 tahun yang lalu. Namun bukti di Gibraltar menggeser tanggal itu ke depan. Artefak di lokasi ini mengisyaratkan bahwa sebagian Neandertal bertahan hidup di sana hingga sekitar 32.000 tahun yang lalu. Kemungkinan besar kelompok terakhir dari jenisnya di muka bumi berdiri di sebuah jalur pantai sempit di ujung selatan Eropa dengan laut yang terus naik di depan mereka dan sesuatu yang semakin mendekat dari belakang. Sesuatu itu adalah kita. Di seluruh Eropa, hilangnya artefak Neandertal dari catatan arkeologi bersamaan waktunya dengan kedatangan manusia modern. Bukan secara kasar, melainkan wilayah demi wilayah, secara tepat. Setiap kali manusia modern tiba di bagian baru Eropa, kehadiran Neandertal di wilayah tersebut pun berakhir. Pola ini berulang dengan sangat konsisten di seluruh benua, sehingga menganggapnya sebagai kebetulan memerlukan bukti yang hingga kini tidak pernah muncul. Manusia modern saat ini membawa antara 1 hingga 4% DNA Neandertal, dikonfirmasi, diwariskan, dan diturunkan melalui setiap generasi sejak kedua spesies itu pertama kali bersentuhan. Kontak itu terjadi berkali-kali di berbagai wilayah yang berbeda. Artinya, ada momen-momen ketika Neandertal dan manusia modern tidak hanya sekadar berbagi satu benua. Mereka cukup dekat satu sama lain untuk memiliki keturunan bersama. Namun salah satu dari kedua spesies itu tetap saja lenyap dari muka bumi. Beberapa sisa-sisa Neandertal dari periode terakhir ini menunjukkan tanda-tanda trauma pada tulang, luka akibat benturan keras, kerusakan tajam pada permukaan tulang, bukan dari serangan hewan, melainkan dari senjata. Jenis senjata yang sama, yang selama puluhan ribu tahun telah mereka sempurnakan sendiri. Ada yang menggunakannya untuk menyerang kaum Neandertal. Di tahun-tahun terakhir mereka di bumi, daratan pun perlahan menghilang. Hamparan pesisir yang luas, yang dulunya membentang lebih dari 4 km di luar mulut gua, ladang perburuan terbuka berisi bukit pasir, pepohonan, dan kehidupan liar yang telah menopang kehidupan Neandertal di Gibraltar selama bergenerasi-generasi, perlahan tenggelam ditelan naiknya permukaan laut. Garis pantai menyempit, wilayah perburuan mengecil. Generasi demi generasi, air terus maju, dan tanah yang menjadi tumpuan seluruh keberadaan mereka pun ditelan habis. Mereka tidak punya tempat lagi untuk pergi. Dua bencana datang bersamaan, satu bersifat geologis, satu lagi berasal dari sesama manusia. Dan spesies yang mampu membuat yang menguburkan orang-orang terkasih mereka dengan bunga, yang mengukir pola terencana di atas batu dalam cahaya buatan, terjepit ke dalam sepetak terakhir tanah yang masih bisa dihuni di tepi benua. Hingga akhirnya tidak ada yang tersisa. Antara 1 hingga 4% dari setiap orang non-Afrika yang hidup saat ini membawa darah Neandertal. Mereka tidak lenyap sepenuhnya, mereka melebur ke dalam diri kita. Yang berakhir bukan sepenuhnya biologi mereka, yang berakhir adalah segalanya yang lain. Pengetahuan mereka, cara mereka menguburkan yang mati, rasa duka mereka, ukiran-ukiran mereka, segala yang telah mereka pelajari, yakini, dan wariskan selama ratusan ribu tahun, hilang dalam sekejap mata menurut hitungan waktu geologis. Ruang tertutup itu terdiam dalam kegelapan total selama 40.000 tahun, sementara dunia di atasnya berubah sepenuhnya. Ketika akhirnya dibuka, apa yang ada di dalamnya bukanlah harta karun. Itu adalah sebuah catatan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sama sekali tidak menyadari bahwa mereka adalah yang terakhir. Penggalian masih terus berlanjut. Lapisan sedimen di bawah lantai ruang itu belum sepenuhnya dijangkau, dan Profesor Finley telah menyatakannya dengan lugas. Semakin dalam penggalian dilakukan, semakin besar pula temuan yang menanti. Setiap lapisan yang masih terpendam di sana adalah satu bab lagi dari sebuah kisah yang hampir hilang selamanya. Mereka yang menyegel ruang itu, membawa cangkang itu, dan meletakkan bunga untuk orang-orang yang mereka cintai, bukanlah versi lebih rendah dari kita. Mereka adalah versi yang berbeda. Dan apapun yang merenggut mereka dari bumi ini, sungguh tidak seharusnya terjadi pada mereka.